Sebaiknya kita sikapi ini dengan bunga. P21 itu harus fakta, harus tersurat, harus tertulis. Nggak boleh P21 itu goib, belum ada. Ini sudah dinyatakan lengkap, jadi saya kasih hadiah satu ini. Sorot kamera ini panjat digosong untuk Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Santai aja. Oke, makasih Mas Roy. Semua semangat. Saudara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo buka suara soal penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Menurutnya penangkapan tersebut adalah bagian dari rangkaian prosedur jelang pelaksanaan sidang. Menurut Listio, penangkapan Roy dan Tifa harus dilakukan penyidik sebelum diserahkan ke kejaksaan. Dalam proses itu, Roy dan Tifa menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Hal itu untuk memastikan kondisi keduanya benar-benar baik. Merupakan rangkaian dari kegiatan yang harus dilakukan oleh penyidik sebelum diserahkan tahap 2 ke kejaksaan, kata kegiatan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan administrasi untuk memastikan semuanya dalam kondisi baik sebelum diserahkan ke kejaksaan. Sehari pasca polisi menangkap tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa, tim kuasa hukum kini tengah mempersiapkan upaya pengajuan penahanan bagi keduanya. Kubu Roy menilai kliennya berhak mendapatkan asas praduga tak bersalah. Apalagi kasus yang menimpa Roy dan Tifa hanyalah kasus fitnah, bukan kriminal berat seperti pembunuhan. Gangguan penahanan dan juga garis miring tidak ditahan karena ada pelimpahan nanti, itu adalah prioritas kami sekarang ini. Mereka kan belum tentu bersalah, ini kan ranah gray area, bukan peristiwa seperti pembunuhan, perampokan, korupsi, dan lain sebagainya. Tapi ini adalah sebuah perbedaan pendapat, kebebasan menyampaikan opini, dan kemudian dikriminalisasi. Sebelumnya dalam konferensi persnya, Direskrimum Polda Metro Jaya jelaskan, alasan penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa adalah sebagai kelanjutan pelimpahan tersangka ke kejaksaan usai berkasnya dinyatakan sudah P21. Selanjutnya, polisi akan melakukan tes kesehatan hingga cross-check kembali seluruh barang bukti bersama kedua tersangka sebelum diserahkan ke Kejati DKI. Telah melakukan pengamanan terhadap para tersangka, yaitu saudara RS dan saudari TF. Kemudian juga penyidik akan melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan. Penyidik juga akan melakukan konfirmasi atas seluruh barang bukti yang akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Konfirmasi dilakukan kepada para tersangka. Sementara itu, pelapor kasus fitnah ijazah yakni Joko Widodo menanggapi penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa sebagai sebuah proses hukum yang harus diikuti. Jokowi juga tegaskan, keberadaan ijazah aslinya masih dipegang penyidik Polda Metro Jaya sebagai barang bukti untuk dibawa ke persidangan kelak. Ya, kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Hadir langsung di persidangan? Iya, hadir, akan hadir. Nanti kan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Masih di Polda ya Pak itu ya, ijazah? Iya, masih di Polda. Kasus fitnah ijazah Jokowi selangkah lagi akan memasuki tahap persidangan. Di tahapan inilah,
kubu Roy berharap pengujian akan keaslian soal ijazah bisa dilakukan untuk membuktikan ada tidaknya unsur fitnah dan pencemaran nama baik di kasus ijazah Jokowi. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apa alasan kuat tim kuasa hukum untuk mengajukan penangguhan penahanan bagi Roy Suryo dan Dr. Tifa? Kita bahas bersama tim kuasa hukum Roy Suryo CS, Azam Khan, dan juga ada Sekjen Peradi Bersatu, Ade Darmawan. Selamat petang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Azam, kemarin kita kaget loh, Dr. Tifa keluar dari ruang pemeriksaan IGD pakai kursi roda. Oke, itu akan asam lambung. Tapi kalau Bang Roy Suryo sampai diminta untuk perawatan lebih lanjut, sebenarnya ada sakit apa? Ini ke siapa? Bung Azam, Bung Azam. Ini. Oke, kalau Mas Roy itu sakit gula. Tapi sudah nggak ada masalah. Tadi istrinya juga udah kontak saya bahwa alhamdulillah nggak ada masalah gitu loh ya. Sehat dan siap menjalani apapun gitu loh ya. Berarti kalau sekarang masih di rumah sakit Polri, Bang? Iya, di rumah sakit Polri masih di situ. Bahkan dijaga ketat juga gitu loh ya. Dijaga ketat, tidak sembarangan bisa masuk kecuali tim inti penasihat hukum maupun keluarga atau istri lah, anak juga gitu ya. Artinya dalam konteks ini alhamdulillah sudah enak ya, baik Mbak Tifa maupun si Mas Roy. Oke, kalau gitu tapi Bang Azam, kalau dari versi kubu Anda sebenarnya apa alasan kuat yang akan Anda ajukan sampai Roy Suryo dan Dr. Tifa harus ditangguhkan penahanannya? Tangguhan penahanan itu kan diatur di KUHP pada siapapun gitu loh ya. Artinya persoalannya bukan di situ aja, banyak hal gitu ya. Tentu walaupun itu diajukan penangguhan penahanan, ada yang menjamin kan begitu. Itu KUHP yang mengatur. Namun kalau untuk kesehatan itu sebenarnya kalau mengacu pada KUHP 142 huruf J, itu yang meminta adalah tersangka untuk diperiksa dan untuk mendatangkan dokter. Tapi etikat baik mungkin dari rekan Polda dan penyidik untuk memeriksa, oke, itu bagus lah ya. Yang penting poinnya itu memang ke arah untuk penyembuhan gitu loh ya. Oke, tapi namun berarti alasan kuatnya apa untuk diajukan nanti? Alasan kuat agar penangguhan penahanan itu dikabulkan? Ya karena kasusnya kasus ringan ini kan bukan kasus ya pencurian dengan diperberat gitu loh ya. Bukan teroris, bukan koruptor, bukan kasus kriminal yang pembunuhan dan segala macam. Gray aja lah ini. Sebenarnya ini kasus ringan aja. Karena mungkin menyangkut figur besar, sehingga besar juga beritanya dan media juga kemana-mana. Itu kita maksud lah ya. Kita appreciate lah gitu lah ya. Saya minta tanggapannya Bung Ade juga ya. Bung Ade tadi kalau kata Bang Azam kasusnya ringan, jadi nggak perlu lah sampai ditahan. Anda oke nggak sama itu? Ya, menurut kuasa hukum Mas Roy dan Dr. Tifa ya, kuasa hukum Dr. Tifa bahwa ini bukan masalah yang berat ya. Kita berkaca pada diri kita masing-masing bahwa ketika kemudian ada penghinaan yang melibatkan bukan cuman Pak Jokowi yang terhina di sini, itu sampai melibatkan keluarga besarnya pun dihina, sampai ada yang datang ke kuburan. Bayangkan Mbak Sundi, bayangkan Mbak ya, ziarah orang mendatangi kuburan orang lain, ya, kemudian mendatangi itu pengen tes DNA. Ini nalar kita menyatakan bahwa ini ringan. Menurut mereka, karena mereka sudah ditahan. Coba kalau mereka nggak ditahan, wah lain Mbak. Jadi gini loh, itu hak dari teman-teman pengacara untuk mengajukan dan membantu kliennya. Kita tidak bisa membatasi itu karena itu juga diperkenankan oleh aturan dan perundang-undangan. Namun kalau seperti dikatakan bahwa dengan alasan ini bukan masalah yang pelik bagi mereka, itu bagi mereka bahwa kemudian menginjak-injak harga diri. Ingat loh, kita ini muslim, di dalam Islam itu jelas kok dikatakan lebih kejam dari pembunuhan. Berarti itu alasan menurut Anda sebaiknya ditahan aja? Ya, kalau saya bilang ini sudah bikin gaduh Mbak.
Jadi kalau hal-hal yang bikin gaduh itu ya diamankan saja, jangan sampai mengacaukan peradilan. Artinya begitu. Bahwa Oke, saya kalau sepakat, gitu, saya bikin gaduh nih. sepaham. Saya minta juga tanggapannya Bang Azam. Bang Azam katanya bikin gaduh Roy Suryo dan Dr. Tifa. Jadi gini, jadi gini, kalau kita bicara legal standing, si Ade ini kan bukan pengacaranya Pak Jokowi gitu loh ya. Dia kan apa gitu loh ya, kan itu dia. Jadi jangan terlalu Warna dalam saya juga kan di jelas, Jokowi. Pak Azam. Bukan, maksudnya kan Anda bukan pengacaranya Jokowi kan begitu. Nah itu yang pertama yang harus dijawab iya, gitu loh. Ya, jadi Terus begini loh. masalahnya Karena bukan legal standing, yang biasa saja, fokus pada perkara, jadi bukan menyangkut soal Jokowinya, gitu loh ya. Jadi apa tadi yang disampaikan soal masalah kekuburan itu kan udah nggak bisa berdebat ya, itu asalkan hal-hal nggak bisa yang tidak berdebat ya. penting untuk Legal disampaikan. standing ya. Sebentar, gue lagi ngomong, bro. Udah nggak punya, nggak Ya, punya ini ya. bukan, gue Bahan. lagi ngomong, udah Nggak punya dengerin bahan. aja, gitu loh. Jadi gini, nggak usah juga bawa kuburan, ya oke Iya, lah, itu soal ziarah lah. Ya, Jadi gini, lihat dong. saya akan menanggapi ada satu persoalan Faktanya. yang urgent gitu loh ya. Kalau kita mengacu Faktanya pada dong. KUHP yang lama, dengerin aja dulu lah, ini keilmuan soal hukum ya. Kalau Iya. masalah KUHP lama, Kau paling ngerti hukum aja 881, kau. itu pasal 112, 113, Kau hafal pun itu tidak akan orang lepas, yang Roy. harus datang diperiksa, itu harus dipanggil sesuai KUHP itu. KUHP ya, Iya. itu 3 hari. Jadi kalau hari Jumat, itu harusnya Selasa sudah dapat surat. Sampai detik ini kita nggak pernah dapat surat apapun ya dari Polda. Ini yang harus kita kritisi berulang-ulang. Baik KUHP yang lama maupun KUHP yang baru 2025, termasuk pasal 100 juga, sama. Itu malah ada beberapa poin, 4 poin sampai 5 poin. Nah, Poinnya, Bang Azam. setiap orang yang akan diperiksa itu harus ada surat. Nah, Karena Bang- surat tersebut yang membuktikan secara prosedur Nah, oke. itu Nah, penting. soal surat itu tidak disampaikan, tapi juga Bang Azam, kalau Bang Hozin bilang penangkapan ini sebenarnya juga untuk tekanan untuk Roy Suryo dan juga Dr. Tifa agar melakukan hal yang sama dengan Rismon dan juga Egy Sujana. Benar nggak kalau menurut Anda? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan lanjut lagi. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Kita lanjutkan lagi dialog bersama Bung Azam Khan dan Bung Ade Darmawan. Bung Azam, kalau kemarin Bang Hozinuddin bilangnya kalau penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa ini adalah bentuk tekanan dari Solo agar mereka melakukan hal yang sama kayak Rismon dan juga Egy Sujana. Kubu Anda punya bukti apa sampai menuding itu sebenarnya? Jadi persoalannya itu sebenarnya kalau kita melihat ini kan memang sentralnya di Solo, yaitu sebagai pelapor. Karena sebagai pelapor wajar kita berbicara begitu. Artinya bentuk kewajaran itu bukan soal bukti dan segala macam. Tapi yang paling poin itu saya sampaikan bahwa pihak dari Polda, penyidik itu tidak pernah mengirimkan surat. Sesuai kita cerita tadi KUHP lama dan KUHP baru, KUHP 8881 gitu loh ya. Nggak pernah ada pasal 112, pasal 113 itu nggak pernah ada. Dan kita sudah cek semuanya, kita datang ke rumahnya. Harusnya minimal 3 hari. Termasuk juga KUHP 20/2025. Itu juga diatur 2 hari. Kalau 2 kali dipanggil itu tidak datang, maka ada penjemputan paksa. Masa pantas dijemput, tidak boleh mandi, tunggu langsung. Mau ngopi, nggak boleh ngopi di sana. Mau ambil obat, nggak boleh. Sampai nggak bawa obat deh. Si pihak dari Roy Suryo gitu loh ya. Nah, kalau ada, Maksud kalau Tifa dari juga kubu, mau ujian. Oke, sebentar, saya ke Bang Ade dulu. Kalau misalnya dari kubunya Roy Suryo CS menemukan ini dalam tanda kutip kejanggalan, nah Bung Ade, kalau menurut Anda, apakah kejanggalan dalam penangkapan itu, jangan-jangan memang benar-benar ada tekanan juga dari Solo? Jadi gini, inilah yang selalu diinsinuasi dari para pihak. Mohon maaf ya, insinuasinya ini selalu berkoar-koar menghayal tentang adanya suatu pelanggaran hukum. Gini loh Mbak, kalau kita berbicara hukum ya, ketika ada pelanggaran hukum ya tentu lakukan upaya hukum, bukan koar-koar ya kan, bukan kita insinuasi, menuding, menuduh, karena terbiasa sudah menuding dan menuduh ini Mbak. Ada satu hal nih yang perlu saya sampaikan juga, bahwa ini rumah sakit Kramat Jati juga kalau memang sudah selesai pemeriksaannya, harusnya Roy dan Tifa kalau sudah sehat ya, itu dikembalikan ke sel Polda Metro Jaya ya kan. Harusnya sudah dikembalikan mereka kalau sudah sehat, artinya sudah bisa menunggu sampai
hari ditentukannya pelimpahan tahap 2. Karena kan tadi kita dengar sendiri bahwa Kapolri menyatakan bahwa ini hal yang lumrah dan wajar saja. Ini kan hal yang wajar. Satu penahanan ini bukanlah suatu hal yang berakhirnya satu kehidupan, tetapi ini adalah efek jera pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran hukum. Ya kan, kalau kita tidak melanggar hukum, maka tidak mungkin ada jurusdiksi, tidak mungkin ada penjemputan dan lain-lain sebagainya. Terpenuhnya unsur-unsur tindak pidana sehingga ada ada yang namanya efek jera di situ, ada tindakan-tindakan upaya paksa di situ. Nah, itu sebab akibat tahu dan mau gitu loh. Artinya ini konsekuensi. Tapi apapun itu, ya kita salut dengan Asam Khan ini bahwa dia membela. Asam Khan punya hak untuk membela kliennya sampai kapanpun. Tetapi menurut kami untuk melihat paradigma di masyarakat juga ini, bahwa kalau sudah sehat ya dikembalikan sajalah di sel Polda Metro Jaya. Itu sih yang itu sampai pelimpahan nantinya. Maksud Anda ditahan sampai pelimpahan. Oke. Nah, ini kan juga artinya ketika sudah mau ke pelimpahan, Bung Azam Khan, artinya kan sudah semakin dekat ke persidangan. Tapi dari kubunya Pak Jokowi atau dari relawannya Pak Jokowi bilang kalau bukti-bukti yang Anda punya juga sebenarnya cuma fotokopi doang. Berarti nggak kuat juga dong. Enggak lah. Kita ini belum masuk apa-apa masih gitu loh. Berarti ini itu kan juga dugaan-dugaan aja. Awal. Iya, tahap awal, belum apa-apa. Nggak bisa dijustifikasi seorang itu bersalah gitu loh ya. Bagaimana belum ada apa-apa gitu loh ya. Karena masalahnya ini kan cuma berpulang pada 310, 311 yang lama. Artinya gitu kalau ya. masih di tahap awal, maksudnya ada disebut kemungkinan apa lagi, Bang? Itu? Oke. Artinya kalau masih di tahap awal, ada kemungkinan apa lagi? Maksudnya Bung Roy bisa dilepaskan? Banyak. Ini kan tanggal 22 besok hari Senin rencana mau di tahap 2 ke Kejari gitu. Walaupun harusnya ke Kejati, karena kalau Polda ke Kejati, Polres ke Kejari. Tapi oke lah, itu nggak ada masalah gitu loh ya. Nah itu kan kita tinggal lihat bagaimana. Nah di situ surat banyak yang akan kita ajukan gitu loh ya. Tentu kita tidak perlu menyampaikan di sini gitu loh ya. Tapi yang jelas saya katakan bahwa prosedur penangkapan ini tidak melalui format KUHP yang saya sebut tadi gitu loh ya. Yang pertama KUHP lama 881 pasal 112 113 itu minimal harus 3 hari ada surat. Masa semua mau ditabrak yang begini-begini. Nah, begitupun KUHP yang baru juga 2025. Ya, berarti pra peradilan nih. Sama. Iya, pra peradilan betul. Itu nanti kita pertimbangkan semua bagaimana mau pra peradilan sementara waktunya memang dibuat skenarionya begitu. Artinya nanti kita ini kan dalam tim ini kan merapatkan apa yang terbaik gitu loh ya. Kan ada pra peradilan itu yang terbaik. Mau disiapin yang terbaik itu adalah kesempurnaan milik Allah gitu loh ya. Lah kalau pra itu bisa saja iya, bisa saja enggak. Itu kan diperhitungkan. Tidak boleh dong orang dipaksa untuk melakukan itu, nggak boleh. Jadi biarkan saja apa yang terjadi. Sekarang kan klien kita sudah ada di dalam. Karena klien kita ada di dalam, maka prosesnya masih dalam pemulihan. Pemulihannya sudah berjalan. Pemulihan sudah berjalan. Diserahkan kepada Kejari. Oke, kalau gitu saya juga minta tanggapan dari Bung Ade dulu. Ya, jadi gini, jadi terkait pra peradilan itu berakhir tidak dapat diajukan lagi bila mana sudah masuk pada pembacaan dakwaan atau sidang pengadilan pertama. Tapi kalau masih dalam tahap belum masuk ke dakwaan atau pembacaan dakwaan tentang sidang pertama, maka pra peradilan itu masih dimungkinkan untuk dilakukan. Misalkanlah katakanlah hari Senin, kalau mau dilakukan secara hukum nih, nggak koar-koar nih kan. Artinya ya saya mendukung, kita mendukung, tapi tidak memaksa nih. Jangan sampai nanti dipaksa wartawan nih juga sama Mbak Cynthia nanti katanya kan jangan dipaksa-paksa nih ya. Tapi Bung Ade kalau dibilang sudah diskenariokan ini sebenarnya gimana? Ya kalau dikatakan sudah skenariokan itulah yang menurut saya sesat pikir, sesat pendapat. Kenapa saya bilang begitu? Dari mana aja kan hari Senin bisa ngajukan kalau memang mau menempuh jalur hukum yang benar. Bukan memprotes. Kalau misalkan memang mau menangguhkan, dia juga surat, ya monggo hak juga. Itulah semua saya rasa instrumen-instrumen hukum kalau memang mau dijalankan ya monggo. Tetapi jangan kita ketika ada kesalahan dikatakan bahwa penyidik salah.
ini salah, itu salah. Loh, tapi kita tidak mengambil langkah hukum, kan itu menjadi Nah, oke. Berarti Bang, sesat menurut saya tanya kami. ke Bung Azam, kalau gitu Bung Azam, langkah hukum yang akan dilakukan secepatnya nih sebelum nantinya pindah ke atau dilimpahkan ke pengadilan apa lagi? Nanti tentu kita pertimbangkan soal ini. Saya cuma mau memberitahu sesuai KUHP itu loh ya. Artinya ada dasar yang saya sampaikan. Bukan sekedar omong-omong, narasi, opini, ngemarahi orang, enggak. Saya berbicara dasar. Dasar hukumnya ini loh yang saya bicarakan. Nah, dasar hukum ini saya sampaikan bahwa memang harusnya ada surat, tapi surat itu enggak ada. Dan saya sudah tanyakan kepada penyidik, kenapa tidak diberikan surat itu? Diam. Lah, inilah yang saya maksud, bahwa jangan sampai serampangan proses hukum ini karena adanya tanda kutip tekanan, pesanan, pokoknya ini yang berbahaya. Nah, artinya apa? Hukum biarkan saja berjalan dengan sendirinya gitu. 400 hari loh dari laporan tanggal 30 April tahun 2025 baru sekarang ini loh. Terus 7 bulan ditentukan tersangka. Terus P21 itu kan ada batas waktunya 14 hari. Itu terlampaui sampai 4 bulan loh. Itu ada dasar semua yang saya bicara. Pasal KUHP 138 yang lama, yang baru pasal 62, 45 ayatnya. Artinya jelas di situ. Tapi kalau ini gitu melawan kekuasaan kita. Karena melawan Bang Azam. kekuasaan. Ini Maka melawan kadang-kadang kekuasaan, susah kalau kayak gitu. Oke, kita tunggu di hari Senin kalau gitu ya, Bung Azam dan Bung Ade, kita tunggu di hari Senin nanti prosesnya. Oke, Bung Ini Mbak, saya tambahkan sedikit. Oke, singkat aja Bung Ade. Singkat aja. Bahwa gini, bahwa kemudian dikatakan ada orang besar, justru ya ini saya melihat ada atensi-intensi masuk ini sehingga pura-pura sakit nih. Ini harus dibuktikan. Kita juga akan mengarahkan. Oke, nanti dibuktikan. Oke, nanti kita lihat di persidangan juga ya. Kita juga lihat update di hari Senin. Bung Azam Khan dan Bung Ade Darmawan, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Saya selalu